Selamat datang ya di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu konsep kunci nih, dari bab 2 sumber ke-10 yang Anda bagikan. Ortogonalitas. Katanya sih ini fondasi penting ya buat bikin software yang fleksibel, yang enak dirawat gitu. Nah, misi kita kali ini jelas. Kita mau ngulik lebih dalam nih, kenapa sih prinsip ini penting banget, dan gimana cara kita terapinnya di kerjaan sehari-hari. Langsung dari sumber yang ada ini. Oke, kita langsung aja deh ya. Apa sih sebenarnya makna ortogonalitas ini di dunia software? Iya, jadi konsep ini sebenarnya pinjaman dari geometri. Artinya itu independensi atau ya decoupling total lah. Gampangnya gini, kalau ada dua komponen sistem yang ortogonal, kita ubah satu, yang satunya lagi itu nggak bakal kena efek samping atau rusak gitu. Benar-benar mandiri fungsinya. Oh, oke. Jadi saling nggak ganggu gitu ya? Betul, contoh paling gampang yang disebut di sumber itu pemisahan antara logika database sama UI antar muka pengguna. Kalau sistemnya dirancang benar nih, harusnya kita bisa rombak total tampilan UI tanpa perlu ngoprek kode database-nya. Atau sebaliknya, ganti database misalnya dari MySQL ke Postgres gitu, nggak perlu nulis ulang UI-nya dari nol. Paham. Jadi intinya meminimalkan ketergantungan antar bagian ya? Nah, sebaliknya nih, sumber kan ngasih analogi helikopter ya buat sistem yang non-ortogonal. Nyetir helikopter kan rumit tuh. Satu tuas misalnya buat naik turun, bisa ngaruh ke miringnya atau puterannya. Semuanya nyambung gitu kan. Nah, sistem software yang non-ortogonal juga gitu katanya. Penuh ketergantungan yang kadang nggak kelihatan. Ini nih yang menarik. Kalau sistem kita kayak helikopter gitu, apa dampak nyatanya? Wah, dampaknya fundamental banget. Sumber tuh nekenin dua keuntungan utama kalau sistem kita ortogonal. Pertama, peningkatan produktivitas yang signifikan, terus yang kedua, pengurangan resiko yang drastis. Peningkatan produktivitas sama pengurangan risiko. Coba dibahas satu-satu deh. Produktivitas dulu gimana? Oke, soal produktivitas. Ini bukan cuma soal lebih cepat aja gitu. Ortogonalitas itu bisa ngubah feel pas kita ngembangin software. Karena perubahan jadi lebih lokal, kita nggak lagi tuh terus-terusan madamin kebakaran gara-gara efek samping aneh di bagian lain. Komponennya jadi lebih mandiri, gampang dibuat, dites, dan yang penting nih, bisa dipakai ulang, reuse. Jadi tenaga kita bisa fokus ke solusi kreatif, bukan malah ngelacak hubungan antar komponen yang ruwet. Intinya sih dapat hasil lebih banyak dengan usaha yang lebih bisa diprediksi gitu. Kebayang sih frustrasinya kalau mau ganti UI, tapi malah ngerusak bagian lain di sistem helikopter itu. Nah, kalau soal pengurangan risiko, itu juga kedengarannya penting banget. Iya, penting banget. Kalau ada kode yang bermasalah, dia jadi lebih keisolasi. Dampaknya nggak nyebar kemana-mana, sistemnya jadi lebih kokoh, nggak rapuh. Jadi perubahan kecil nggak langsung bikin fitur lain rusak. Terus soal pengujian. Iya, pengujian unit testing gitu ya. Betul, unit testing jadi jauh lebih gampang karena modul bisa dites sendiri-sendiri. Nggak perlu narik-narik bagian lain. Malah kalau bikin unit test aja udah susah karena harus impor banyak hal, itu tanda kuat kalau kopling antar komponennya terlalu erat. Oke, make sense. Terus ada lagi? Satu lagi poin penting soal risiko. Kita jadi nggak terlalu terkunci sama teknologi atau vendor tertentu. Karena ya itu tadi, ketergantungannya minimal. Oke. Kedengarannya bagus banget ya. Tapi, gimana cara praktisnya nih? Nah, itu dia. Prinsip ini perlu diterapkan secara sadar di banyak tahap pengembangan. Tapi kan ini kedengaran ideal ya. Sementara di proyek beneran, deadline kan ketat tuh. Apa usaha bikin semuanya serba ortogonal gini nggak malah bikin lambat di awal? Gimana sumber ngeliat ini? Sumber juga ngakuin kok, pasti ada trade-off. Tapi argumennya, investasi di awal buat bikin sistem ortogonal, itu bakal kebayar berkali-kali lipat nanti pas pemeliharaan dan perubahan. Ini bukan soal perfeksionis ya, tapi lebih ke bikin keputusan desain yang sadar buat ngurangin kopling yang nggak perlu. Ada beberapa area kunci yang disorot sumber buat nerapin ini. Oke, apa aja tuh area kuncinya? Pertama, desain. Pakai modul-modul yang independen, terapin layering, jadi pisahin urusan UI, logika bisnis, sama akses data ke lapisan-lapisan sendiri. Terus, coba uji desainnya. Kalau ada perubahan gede di satu requirement, idealnya cuma satu modul aja kan yang perlu diubah banyak. Hati-hati juga sama ketergantungan ke hal eksternal yang bisa berubah. Contohnya format nomor telepon pelanggan. Oke, desain. Terus? Kedua, toolkit dan pustaka. Pilih teknologi pihak ketiga itu hati-hati. Jangan sampai mereka maksa struktur kode kita jadi aneh.
Kalau bisa, bungkus atau isolasi detail spesifik vendor, biar nanti gampang diganti kalau perlu. Sip, lanjut. Ketiga, pengkodean. Jaga kode antar objek atau modul itu tetap decoupled. Sumber nyebut Law of Demeter sebagai panduan. Intinya, objek itu sebaiknya cuma ngobrol sama temen deketnya aja. Jangan sama temen dari temennya. Hindari data global, itu bikin ketergantungan terselubung. Terus kalau nemu duplikasi logika, buruan di refactor. Refactor ya, perbaiki struktur tanpa ubah fungsi luarnya. Oke, ada lagi? Keempat, pengujian. Seperti dibahas tadi, sistem ortogonal itu gampang di unit tes per modul. Kalau susah, itu tanda koplingnya terlalu erat. Terakhir, kelima, dokumentasi. Bahkan dokumentasi bisa dibikin lebih ortogonal loh. Caranya, pisahin antara konten informasinya sama tampilan presentasinya. Jadi kalau mau ganti template atau format, nggak perlu nulis ulang isinya. Wah, lengkap juga ya. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, ortogonalitas ini kayak saudara kembar sama prinsip DRYA ya, don't repeat yourself, yang mungkin udah pada kenal juga. Keduanya saling lengkapin gitu. Iya, bener banget. Kalau DR itu fokusnya ngurangin duplikasi pengetahuan di sistem, ortogonalitas fokusnya ngurangin ketergantungan antar komponen fungsional. Kombinasi keduanya itu bikin kode jadi jauh lebih bersih, gampang dimengerti, dan fleksibel pastinya. Oke. Analoginya Lego dari sumber itu pas banget sih menurutku. Coba bayangin bangun rumah pakai Lego. Tiap keping Lego kan ortogonal tuh. Punya standar, bisa diganti-ganti warnanya tanpa ngerusak struktur, bisa dirakit pisah-pisah terus digabungin. Fleksibel banget kan? Iya juga ya. Bandingin sama ngukir rumah dari satu balok kayu gede. Salah pahat dikit bisa rusak semua. Nah, sistem software yang ortogonal itu kayak Lego, modular, fleksibel, tahan banting sama perubahan. Oke, jadi kesimpulan utama dari pembahasan kita berdasarkan sumber Anda ini, ortogonalitas atau yaitu tadi kemandirian komponen, itu prinsip desain yang fundamental banget. Efeknya, produktivitas naik signifikan, risiko turun drastis. Hasil akhirnya, sistem jadi lebih gampang dipahami, didebak, dites, dan yang paling penting, lebih gampang dirawat dan dikembangin buat jangka panjang, gitu ya? Tepat sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin satu area spesifik di proyek yang lagi Anda kerjain, atau mungkin yang pernah dikerjain. Kira-kira seberapa ortogonal sih komponen-komponen di situ? Ada nggak ya satu perubahan kecil aja, mungkin di desainnya atau cara ngodenya, yang bisa dilakuin buat ningkatin independensi antar bagiannya, biar jadi sedikit lebih mirip Lego gitu? Pertanyaan menarik tuh buat direnungkan. Nah, kalau Anda merasa pembahasan mendalam kayak gini ngebantu Anda, ngebantu buat lebih cepat nangkep konsep-konsep penting, jangan lupa ya buat subscribe ke channel kami. Kami juga pengen banget denger dari Anda nih. Ada buku, artikel, atau mungkin topik spesifik lain yang bikin Anda penasaran buat kita bedah bareng di kesempatan berikutnya. Coba deh tulis ide Anda di kolom komentar di bawah ya. Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bedah satu konsep kunci nih dari materi yang kamu bagikan kemarin, reversibilitas. Ah, iya, reversibilitas, konsep yang menarik banget. Iya kan? Intinya sederhana, tapi krusial ya. Gimana kita mendesain sistem supaya keputusan hari ini tuh nggak jadi batu sandungan nanti. Betul sekali, karena kan nggak ada keputusan yang benar-benar final, apalagi di dunia software. Nah itu dia, sumber ini juga langsung ngasih kutipan yang kuat banget. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada sebuah ide jika itu adalah satu-satunya yang Anda miliki. Wah, dalam itu. Iya, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak, aduh, kejebak gara-gara milih A di awal terus susah banget baliknya? Nah, prinsip dari bab 2, topik 11 ini kayaknya mau bantu kita hindari itu ya. Ngilu ya, kalau keputusan udah kayak dipahat di batu gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya ada tim nih, udah mau selesai proyeknya. Baru sadar kalau database yang mereka pilih dari awal ternyata lemot banget pas datanya udah banyak. Waduh, terus? Ya mau ganti, biayanya udah nggak karuan, waktunya juga mepet, repot banget lah. Atau contoh lain, kenyataan kalau ya kebutuhan pengguna, teknologi baru, bahkan hardware sekalipun, itu berubahnya cepat banget. Lebih cepat dari siklus develop kita kadang ya? Jauh. Belum lagi resiko terkunci sama satu vendor. Tiba-tiba vendornya diakuisisi kompetitor, atau nyari orang yang ahli teknologi itu susah. Oke. Jadi tanpa kemampuan buat mundur atau belok ini, ya proyek bisa macet total ya? Istilahnya terjebak dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan? Nah, persis itu istilahnya.
Wah, risikonya jelas banget ya. Kalau nggak hati-hati, keputusan awal bisa jadi bumerang. Terus gimana dong solusinya? Apa cuma ya udah fleksibel aja gitu? Iya, intinya sih gitu. Tapi lebih terstruktur. Solusinya itu membangun arsitektur yang dari sononya udah dirancang buat gampang diadaptasi. Ini nyambung banget sama prinsip yang namanya ETC. ETC, apa tuh? Easier to change, lebih mudah diubah. Reversibilitas ini sebenarnya adalah salah satu cara kita mencapai kondisi sistem yang ETC itu. Oh, I see. Jadi bukan cuma ganti komponen kecil ya, tapi lebih fundamental. Iya, bayangin aja kamu bisa ganti database di belakang layar tanpa pengguna tahu, atau ganti cara kerja internal, atau bahkan geser dari aplikasi web ke mobile tanpa rombak total. Itu baru namanya kekuatan reversibilitas. Kedengarannya keren banget, tapi gimana ya cara praktisnya? Apa aja yang bisa kita lakuin buat bangun sistem sefleksibel itu? Sumber ini nggak sih beberapa strategi yang cukup konkret sih? Misalnya nih, Oke, apa aja tuh? pertama, jangan langsung pakai API atau layanan dari luar gitu aja. Bungkus dulu pakai lapisan abstraksi bikinan kita sendiri. Kayak bikin adapter gitu ya? Nah, benar. Jadi kalau nanti mau ganti vendor lain, kita cuma ubah si adapternya aja, nggak perlu ubek-ubek semua kode yang manggil. Masuk akal. Terus apa lagi? Kedua, pecah sistem jadi komponen-komponen kecil yang independen. Ini ada hubungannya sama ortogonalitas. Biar kalau ada perubahan di satu tempat, nggak ngerembet kemana-mana. Oke, modularitas gitu ya. Betul. Terus, terapkan DRY, don't repeat yourself. Jangan ada duplikasi kode atau logika di banyak tempat. Makin sedikit duplikasi, makin gampang diubahnya. Sama decoupling juga. Jangan bikin komponen terlalu nempel satu sama lain. DRY dan decoupling. Oke. Ada lagi? Hindari ikut-ikutan tren teknologi terbaru gitu aja. Dipikirin dulu matang-matang. Jangka panjangnya gimana, gampang nggak kalau mau ganti nanti? Ah, ini penting nih. Jangan cuma karena lagi hype ya. Iya. Terus, ambil langkah kecil aja, iteratif, sering minta feedback. Mirip kayak prototyping lah. Coba dulu skala kecil sebelum komitmen besar. Setuju. Yang terakhir, Fokus ke replaceability, kemampuan untuk diganti, bukan cuma modifiability, kemampuan diubah. Kadang lebih gampang nyabut satu bagian terus ganti baru daripada nambal yang lama. oke, sip. Daftar strategi yang padat tapi logis ya. Lapisan abstraksi sama mecah sistem itu kayaknya kunci utama ya. Ini jadi ingat analogi istana pasir yang ada di sumbernya. Ah iya, analogi istana pasir itu bagus banget buat ngegambarin ini. Gimana tuh analoginya? Jadi, bayangin kita bangun istana pasir. Daripada bikin satu gumpalan gede yang rapuh, kan mending kita bangun dari blok-blok pasir kecil yang misah-misah ya kan? Iya ya. Nah, kalau ada satu menara kena ombak, ya udah, yang perlu dibangun ulang cuma menara itu aja. Nggak perlu bangun ulang seluruh istana. Kita bisa gampang ubah bentuknya, tambah jembatannya, ganti gerbangnya. Oh, jadi keputusan software itu harusnya kayak ditulis di pasir gitu, siap diubah sama gelombang perubahan. Tepat, bukan malah dipahat di batu yang kaku dan susah banget diubah kalau kondisi berubah. Visual banget analoginya. Ini jadi mikir, kenapa sih ini relevan buat pendengar kita ya? Buat kamu yang dengerin, bahkan kalau mungkin bukan software engineer. Nah, ini poin pentingnya. Karena prinsip dasarnya ini berlaku luas banget. Ini soal gimana kita ambil keputusan hari ini, tapi nggak nutup pintu buat kemungkinan lain di masa depan. Jadi bukan cuma soal kode ya? Bukan, bisa soal rencana karir, proyek pribadi, keputusan bisnis. Sumbernya pakai ungkapan bagus. Jangan mempercepat melampaui sorotan lampu depan kita. Maksudnya, kita kan nggak bisa lihat masa depan terlalu jauh ya. Iya, benar juga. Jadi, kemampuan buat adaptasi, buat belok kalau ada informasi baru, itu berharga banget. Fleksibilitas itu aset strategis gitu. Oke, jadi kalau disimpulin nih, reversibilitas itu bukan cuma soal teknis ya, tapi lebih ke pola pikir strategis buat ngadepin dunia yang, ya, penuh ketidakpastian ini. Betul, ini soal gimana kita membangun kapasitas untuk berubah itu sebagai bagian dari desain awal, bukan nunggu panik pas masalah udah kejadian. Setuju banget. Mungkin nih, buat kamu yang dengerin, sebagai penutup dari saya, coba deh renungin sejenak. Ada nggak sih area di kerjaan atau proyek pribadi kamu sekarang yang keputusannya itu kayak udah final banget, kayak dipahat di batu? Pertanyaan bagus tuh.
Nah, coba pikirin, gimana prinsip fleksibilitas dan kemudahan berubah ini, reversibilitas, bisa kamu terapin di sana. Mungkin skalanya kecil aja, tapi tujuannya biar pilihan kamu di masa depan tetap terbuka. Refleksi yang menarik. Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini tentang reversibilitas. Dari sumber yang kita bedah bersama ya. Semoga nambah perspektif baru ya buat kamu. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau kamu merasa pembahasan ini berguna, jangan ragu buat dukung channel ini ya. Kalau ada masukan, buku atau tema lain yang pengen kita bahas, kasih tahu aja di komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.